Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat imbas kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah warga Malaysia saat pegelaran Jakarta Warehouse Project atau DWP. Sanksi tersebut dijatuhkan dalam sidang pelanggaran kode etik dan profesi yang berlangsung Selasa 31 Desember hingga Rabu 1 Januari 2025 pagi. Selain Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, pemberhentian tidak dengan hormat juga dijatuhkan kepada seorang kanit yang identitasnya masih belum diungkap hingga saat ini. Sidang kode etik dan profesi dilakukan secara tertutup. Ada 18 orang anggota polisi yang diduga terlibat dalam kasus pemerasan ini. Dengan sidang untuk direktur narkoba, untuk kasubit sama untuk kanit. Direktur sama kanitnya sudah diputus PTDH dan mereka mengajukan banding. Ya, untuk kasubit masih diskors. Dilanjutkan besok pada hari Kamis. Sidang ini memakan waktu yang banyak karena beberapa hal. Yang pertama memang soal saksinya yang cukup banyak. Lah, yang nggak kalah pentingnya juga dilihat struktur pertanggungjawaban. Ya, bagaimana struktur pertanggungjawaban, bagaimana struktur pengawasan, sehingga memang itu bisa diurai siapa yang menggerakkan orang, siapa yang digerakkan, atau istilah gampangnya siapa yang memberikan perintah, siapa yang melaksanakan perintah, itu juga diurai. Ada 2 polisi yang diberhentikan tidak dengan hormat pada kasus pemerasan pengunjung Jakarta Warehouse Project atau DWP. Yang pertama adalah Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak yang merupakan mantan Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Kombes Donald pernah menjabat sebagai Kabak Litpers Biro Paminal Divpropam Polri tahun 2023 dan merupakan lulusan Akpol tahun 1997. 1 orang lainnya yang juga diberhentikan dengan tidak hormat merupakan perwira menengah atau pamen dengan jabatan kepala unit yang saat ini belum diketahui namanya. Kasus pemerasan penonton asal Malaysia dalam event Jakarta Warehouse Project di J-Expo Kemayoran pada pertengahan Desember 2024 lalu melibatkan 18 polisi. Dugaan pemerasan polisi mencuat usai muncul sejumlah pengakuan korban yang diunggah di akun X yang berisi adanya penangkapan sekitar 400 penonton dan melakukan tes urin. Uang yang terkumpul dari upaya dugaan pemerasan terhadap 45 warga negara asal Malaysia diduga mencapai 2,5 miliar rupiah. 18 personel kepolisian dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Kemayoran diamankan dan diperiksa oleh Divisi Propam Polri pasca mencuatnya laporan dugaan pemerasan di acara Jakarta Warehouse Project di J-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Kadif Propam Irjen Abdul Karim memastikan 18 polisi yang diduga memeras penonton konser DWP asal Malaysia akan menghadapi sidang etik. Barang bukti yang telah kita amankan jadi 2,5 miliar rupiah. Kami sepakat di Propam akan menyidangkan kasus ini, ya, yang kita rencanakan minggu depan sudah dilaksanakan sidang kode etik yang akan kita laksanakan minggu depan. Komisi 3 DPR RI mendukung proses penegakan hukum terhadap polisi yang terlibat pemerasan. Habibur Rahman mengapresiasi langkah Kadif Propam Polri mengusut kasus dugaan pemerasan di konser DWP. Menurut politisi Gerindra, polisi yang melakukan kesalahan harus mendapat hukuman setimpal. Jadi kita menghargai apa yang dilakukan oleh Kadif Propam, tapi haruslah, ya, seharusnya tetap proporsional. Nah, kalau ada oknum-oknum yang melakukan pelanggaran, tentu harus ditindak. Siapa yang berbuat harus bertanggung jawab. Orang yang melakukan kesalahan, ya, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Jadi berat ringannya hukuman, gradasinya itu harus paralel dengan berat ringannya kesalahan.
Sidang kode etik dan profesi terhadap 18 oknum polisi yang diduga terlibat kasus pemerasan WNA asal Malaysia di konser DWP dilakukan secara tertutup. Imbas kasus pemerasan ini, Mabes Polri memecat Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak. Selain Kombes Donald Parlaungan Simanjuntak, pemberhentian tidak hormat juga dijatuhkan kepada seorang kanit yang identitasnya masih belum diungkap. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Mabes Polri sudah melakukan sidang etik kepada oknum polisi yang memeras warga negara Malaysia di konser DWP. Seperti apa perkembangan hasil sidang etiknya dan siapa saja oknum polisi yang dipecat? Kita akan bahas bersama anggota Kompolnas Khairul Anam. Selamat petang, Mas Anam. Selamat petang, Mbak. Apa kabar? Sehat selalu. Alhamdulillah, baik sekali. Tanggal 1 memang ada kabar yang dinanti ya, tapi saya ingin gali lebih jauh lagi. Kan Anda yang berada di sana, Anda yang melihat. Sebenarnya temuannya apa saja? Kalau kita mulai dari peran deh ya, peran seorang Kombes Donald, apa sebenarnya perannya dalam kasus ini? Iya, jadi memang kemarin itu dalam 3 persidangan yang diperiksa memang 1 soal perencanaan, 2 soal bagaimana ketika berlangsung tanggal 13, 14, 15, dan ketika acara sudah berlangsung sampai membuat laporannya, pertanggungjawabannya dan sebagainya. Nah itu semua yang diperiksa, termasuk juga struktur pertanggungjawaban, terus struktur bagaimana misalnya surat tugas, pelaporan dan sebagainya itu diperiksa semua, termasuk yang diperiksa soal bagaimana ada dana, bagaimana siapa yang nyimpan, siapa yang ngambil, dialirkan kemana, itu kemarin cukup komprehensif. Apalagi ada terduga pelanggar ya, anggota yang terduga pelanggar juga membawa saksi yang meringankan. Jadi ada saksi yang memberatkan, ada saksi yang meringankan. Ada momen kemarin mekanisme yang konfrontir antara yang memberatkan sama yang meringankan sampai menjadi terangnya peristiwa. Nah itu menurut kami kemarin satu proses yang profesional gitu, dan kami ucapkan apresiatif terhadap mekanisme tersebut. Dan ujungnya kan nggak main-main ya, Mas Anam ya. Ini Dirnat Narkobanya dipecat gitu. Berarti perannya apa? Saya ulang pertanyaan saya, Anda belum jawab. Perannya apa? Anda menyebutkan soal perencanaan tadi sampai pelaporan, ada di mana perannya seorang Dirnat Narkoba ini? Yang pasti dengan level jabatan seperti itu dia bisa ada di semua lini, mau di perencanaan, mau di waktu hari H maupun pasca. Tapi belum bisa diungkapkan karena masih ada 1 staf subdit yang kemarin karena udah terlalu lama ya, semua capek, saksi-saksi capek, akhirnya diskors, besok pagi baru dilanjutkan kembali. Takut kalau ini dibuka, jadi materinya akan kemana-mana. Itu 1. Lah yang kedua, yang paling penting sebenarnya memang peristiwa ini dibongkar, menjelaskan bagaimana sih struktur pertanggungjawaban. Nah itu sangat penting, dan itu menunjukkan misalnya kayak sekarang ya, yang kemarin di sidang itu kan levelnya direktur, kasubdit sama kanit, walaupun ya kasubditnya ada beberapa, tapi yang paling penting kemarin kasubdit sama kanit yang dalam proses peristiwa itu menjadi satu signifikan. Oke, jadi semua terlibat ya, semua membiarkan ya? Gimana? Jadi maksudnya yang sudah terungkap adalah semua level ini yang Anda katakan tadi, tidak hanya mengetahui, tapi juga apa? Yang ingin saya tahu, apakah memang oknum-oknum polisi ini kemudian yang turun ke lapangan sampai ada dugaan pemerasan menggunakan modus tes urin, ini karena ada arahan atau mereka inisiatif saja begitu di lapangan? Ini tidak hanya orang yang membiarkan, yang kemarin diperiksa. Ini adalah orang yang memang masuk dalam satu struktur peristiwa yang merencanakan, terus ada di lapangan yang juga menjadi komandonya di lapangan, termasuk setelahnya yang juga berperan penting dalam konteks sirkulasi dana. Jadi kemarin itu signifikan sekali. Makanya karena masih ada 1 orang yang sedang berproses, kita tidak bisa membuka sekarang, biar ini terang dulu ya, semakin mendalam dan semakin jelas kita
jadi peran masing-masing. Tapi sekali lagi ini bukan orang yang membiarkan peristiwa ini terjadi, tapi ditelisiknya adalah orang yang dalam konteks perencanaan dia di mana, apa tanggung jawabnya, dalam konteks pelaksanaan dia apakah dia yang komandonya ataukah tidak, di konteks terakhirnya termasuk apakah dia yang juga Dan berapa lama masuk dalam konteks dana dan sebagainya. Ya, dan berapa lama begitu? Baik, terima kasih Mas Anam. Khairul Anam, anggota Kompolnas sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang. Selamat petang.